Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan udah pada makan, udah pada minum, hatinya lagi pada ceria. Kalau misalnya hari ini lagi nggak ceria, mudah-mudahan dengan presentasi saya hari ini agak senyumlah dikit lah ya. Amin. Jadi untuk kelas advertising copywriting hari ini saya mau kita ngobrolin mengenai iklan dulu. Jadi sebelum kita ngomongin copywriting iklan, jadi kita ngebahas dulu mengenai iklan itu sendiri. Oke, jadi kita mulai dulu dari definisi iklan. Oke, kalau kata Bells and Bells, iklan itu adalah segala bentuk komunikasi non personal mengenai satu organisasi, produk, jasa, atau ide yang sifatnya berbayar dan dibayarkan oleh sponsor tertentu. Nah, karena sifatnya dia itu adalah komunikasi non personal, artinya iklan itu penontonnya banyak, tidak hanya 1-2 orang. Oke, sementara itu kalau misalnya definisi dari Persatuan Perusahaan Perikanan Indonesia, iklan itu adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal, serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Nah, dari definisi dari Persatuan Perusahaan Perikanan Indonesia ini, kita sebut aja P3I ya, gitu. Panjang banget soalnya. Jadi kalau definisi iklan di sini, segala pesan itu disampaikan melalui media-media tertentu. Karena di sini dikatakan suatu media. Artinya, si media yang dipakai itu bisa bermacam-macam. Tidak hanya iklan melalui TV, iklan melalui sosial media, iklan mengenai YouTube gitu. Bahkan benda-benda yang kita pakai sehari-hari kayak piring, meja, baju, tembok, gitar, helm, segala macam itu bisa menjadi media iklan. Terus si pihak yang membayar kan dibiayai oleh pemrakarsa nih. Jadi pihak yang membayar atau yang jadi sponsor itu jelas. Jadi bukan anonim. Terus serta ditujukan kepada sebagian seluruh masyarakat. Jadi hampir sama dengan definisi yang dikatakan Bells and Bells kalau si iklan itu penontonnya banyak. Karena si pesan iklan ini ditujukan untuk orang yang sangat banyak. Oke, berikutnya adalah contoh-contoh iklan dan copywriting-nya. Yang di sebelah kiri atas ya, ini adalah iklan susu kental manis, atau sekarang itu sebutnya kental manis bendera. Yang 3 atas ini adalah iklan cetak. Puntennya kalau misalnya iklannya jadul-jadul, tapi emang sengaja sih, biar kita nggak bosan aja. Kalian flashback di mana sih iklan zaman dulu. Kalau yang di sini iklan clear, udah ketahuan lah kalau iklan jadul dari aktornya sama dari bentuk kemasannya gitu lah pokoknya. Ini juga iklan Rexona juga. Di sini ada copywriting, ada headline, ada body tag. Terus di sini sebenarnya bukan iklan, cuma di sini adalah contoh penerapan copywriting di headline atau judul video YouTube. Jadi kalau kita sering ngelihat judulnya, kan kadang-kadang judulnya itu mengundang ya ala-ala clickbait gitu sih. Nah, emang itu di semacam strategi biar orang mau klik. Jadi kita bisa merencanakannya dan itu termasuk dalam copywriting. Termasuk caption di bawahnya. Penjelasan singkat di sini tidaknya sih bisa membantu headline di sini. Jadi lebih jelasnya mengenai judul itu ada di sini gitu. Oke, yang berikutnya yang di bawah ini adalah TikTok. Walaupun TikTok itu sebenarnya minim tulisan dan lebih banyak sebenarnya bisa dibilang video kan gitu. Belakangan iklan banyak-banyak produk yang ngiklan melalui TikTok dan sebenarnya pilihannya bisa bisa videonya aja atau mau sama tulisan. Nah, kalau misalnya sudah di tulisannya, berarti kita juga termasuk harus merencanakan. Ada itu bagian dari copywriting. Terus berikutnya di sini adalah, seperti yang kita lihat adalah screenshot dari Instagram. Oke, di sini copywriting itu diterapkan di sini, di captionnya kita sendiri. Nah, buat teman-teman yang mungkin jualan atau yang mau rencananya pengen maksimalin akun Instagramnya buat promosi diri atau promosi karya gitu, umumnya ada triknya di sini. Jadi di setelah nama kalian itu caption-nya itu paling nggak ada sekitar 4-5 kata dan kalimat itu harus terpisah dari kalimat yang lainnya. Jadi 5 kata pertama itu menentukan apakah si teman kalian atau pembaca itu tertarik ngebaca apa enggak. Jadi penting untuk merencanakan apa yang ditulis di caption awal yang di sini. Di sini yang sebelah kanan ini adalah contoh dari iklan Gojek. Jadi barangkali yang pernah ngelihat, ini contohnya ini
ini diterapinnya, ditaruhnya di billboard di Kuningan, Jakarta. Jadi kalau lampu merah di kota besar itu kan lama ya memang. Nah, kira-kira ada sekitar 30 detik lebih, mungkin hampir 1 menitan. Di Bandung pun juga sama. Jadi kalau misalnya ada billboard yang iklannya itu adalah gambar dan tulisan, contohnya misalnya kayak seperti ini gitu. Itu ya orang hanya sepersekian detik karena tulisannya sedikit, karena langsung ketangkep pesannya gitu. Cuma kalau misalnya dalam bentuk tulisan kan mau nggak mau kita harus ngebaca sampai beres, supaya kita ngerti ini lagi ngomongin apa gitu. Nah, berarti kita harus merencanakan isi dari body text ini, karena di sini nggak ada headline-nya. Merencanakan isi dari body text ini, gimana caranya biar orang itu betah ngebaca sampai akhir. Sebelum kita ngomongin lebih lanjut mengenai copywriting, kita kenalin dulu anatomi iklan cetak, karena copywriting termasuk ke dalam bagian dari iklan cetak itu sendiri. Nah, ini adalah beberapa hal yang menjadi, bisa dibilang, kerangka utama dari iklan, terutama iklan-iklan yang ada visualnya. Oke, yang pertama adalah 1, udah pasti gambarnya. 2, teks, ini adalah bagian dari copywriting untuk yang teks. Lalu yang ketiga adalah warna, yang keempat adalah layout. Di sini untuk gambar itu bukan cuma gambar utamanya, biasanya gambar utama ada berupa fotografi atau elemen grafis, tapi juga logo penyelenggaranya. Kan tadi di teori definisi utama itu dikatakan bahwa pemrakarsanya itu jelas. Nah, bagaimana kita tahu bahwa pemrakarsa atau yang menjadi sponsor utama itu jelas? Itu adalah dari adanya logo dan nama-nama pihak yang terkait dari iklan itu. Nah, kalau misalnya di iklan yang kita lihat di sini, itu ada logo dari Pemkot Bandung dan Sayang Bandung. Jadi ini adalah contoh dari orang yang mensponsori atau yang ada di belakang dari pembuatan iklan ini. Kemudian ada teks. Teks itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan copywriting yang akan kita bahas nanti. Di sini untuk teks ada yang namanya overline, terus ada headline, ada subheadline, body copy, closing, atau call to action, tagline atau slogan. Sebenarnya tagline dan slogan itu hal yang beda sih, nanti dibahas. Oke, yang ketiga adalah splash. Nah, terus berikutnya ada warna. Warna ini bisa dikatakan bisa jadi pendukung utama, karena warna yang dipakai dalam iklan itu mempengaruhi persepsi kita, kesan kita, efek yang nyampe ke kita beda gitu. Bayangin kalau misalnya di belakang iklan itu tiba-tiba warnanya merah cereng gitu. Jadi kelihatan kayak iklan McD, atau mungkin kesan yang muncul jadi kayak sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang gawat gitu kan. Apalagi kalau warnanya mencerang banget. Terus yang terakhir adalah layout. Layout di sini adalah tata letak, jadi yang akan mempengaruhi alur baca kita. Jadi kalau kita bikin sesuatu itu, kita harus tentuin alur bacanya tuh gimana, mata kita mau pertama kali mau ngeliat yang mana. Itu akan berpengaruh ke penyampaian pesan. Jadi kalau misalnya dari iklan yang di depan ini, yang paling kita lihat mungkin adalah si visual ini. Ada yang ke sini atau ada yang ke sini. Tapi umumnya adalah yang paling banyak memakan ruang. Berarti foto si teteh ini. Lalu kemudian ada di sini. Di sini lalu ke bawah atau mungkin bisa ke sini. Tapi yang jelas, kalau dari iklan ini, yang paling utama itu layout ini sengaja dipasang, si teteh ini memakan banyak ruang. Karena ini adalah fokus utama dari iklan ini. Oke. Lalu di sini saya tulis ini adalah contoh dari logo penyelenggara. Ini logo Pemkot yang termasuk yang mendanai dan mensponsori. Lalu di sini ada headline. Di headline itu nanti akan kita bahas setelah ini. Lalu ini adalah caption. Jadi caption itu adalah tulisan kecil, bisa dibilang untuk sedikit melengkapi dan memberi penjelasan kecil gitu, sebenarnya detail kecil. Lalu di sini ada closing. Closing di sini adalah biasanya kalimat yang paling bawah yang menjurus ke penjualan. Yang terakhir adalah visual. Oke, berikutnya kita akan ngebahas headline. Kalau kata Pujianto adalah rangkaian kalimat atau kata-kata pendek yang ditampilkan secara mencolok agar lebih mudah dilihat para pembaca. Ini yang biasanya teks yang kalau misalnya di billboard itu yang paling gede gitu, di sebelahnya gambar biasanya gitu. Nah itu kita sebut sebagai headline. Kadang-kadang disebut juga sebagai judul iklan. Soalnya dia memang kelihatan kalau kayak di buku gitu ya, kayak di covernya itu tulisannya yang gede gitu loh. Tapi kalau misalnya kalau ahli yang bagian ahli kampanye atau ahli copywriting, kita disebutnya sebagai headline. Dia teks yang paling menonjol.
karena berfungsi untuk menarik perhatian pembaca bersamaan dengan gambar. Jadi balik lagi kayak tadi, si gambar dan si teks headline ini sebenarnya dua-duanya itu bekerja sama untuk menarik perhatian. Cuma mana yang paling vokal, maksudnya mana yang paling menarik perhatian itu tergantung dari desain atau si rencana awal si pendesainnya. Misalnya kalau kayak yang sebelumnya tadi kan gambar model ceweknya tuh yang paling menarik perhatian. Yang nomor 2 adalah si headline-nya. Nah, kalau yang di sini, kalau yang di iklan yang kita lihat yang ini di sini itu, yang paling pertama menarik perhatian sebenarnya adalah si tulisan headline-nya sendiri. Ujang Koswara, bukan calon wali kota Bandung. Kunaon sih maksudnya gitu, bukan calon wali kota Bandung, terus mau apa gitu. Baru kita ngelihat si foto bapaknya yang di sebelah, yang di bawahnya ini. Jadi, sekali lagi ya, headline itu fungsi utamanya itu untuk menarik perhatian audiens, terutama kalau misalnya ini berfungsi kalau misalnya mau di IG, mau di yang ads di website, terus yang di billboard. Soalnya orang itu sebenarnya kalau ngeliat iklan tuh males. Paling cuma, kalau saya yakin lah kemarin kalau misalnya ngebuka YouTube pun kalau ada iklan skip ad gitu kan. Kalau lagi di jalan juga kita langsung ngelihat ke jalan. Kita kadang nggak sempat ngelihat atau malas ngelihat kanan kiri. Cuma kalau gimana caranya kita sebagai seorang desainer, nanti barangkali Anda kerja di bagian advertising gitu ya, gimana caranya orang yang di jalan itu tanpa membahayakan keselamatannya, kita bikin iklan yang menarik perhatian dia. Misalnya caranya dengan maksimalin gambar, warna, desain, terutama headline-nya. Yang di sini adalah contoh penerapan headline pada media online. Jadi karena sekarang itu generasi yang dimana sering mengakses media-media online, jadi penerapan headline-nya pun bermacam-macam. Nah, yang pertama itu di sini misalnya Instagram. Sebenarnya yang resmi kalau misalnya iklan, sebenarnya resminya headline-nya itu kan di dalam gambarnya. Cuma yang di caption yang di sini itu juga kita bisa maksimalkan sebagai headline. Seperti yang saya bilang di slide yang sebelumnya bahwa orang itu kalau ngebaca caption di Instagram itu kadang dia cuma bentar. Kalau misalnya kalian nulisnya tidak diperhitungkan, ya orang nanti gak akan tertarik baca. Jadi mungkin sekitar 5 sampai 4, 5, 6 kata gitu. Ya paling tidak yang itu si tulisan yang di sini itu bisa maksimal dan bisa membuat orang tertarik untuk ngeklik read more gitu. Nah, itu yang di sini sama, ini juga yang contoh yang ada di video-video di akun YouTube misalnya. Jadi judul atau headline di sini juga mempengaruhi apakah orang akan mau membaca bersamaan dengan gambarnya. Kan emang ada juga kan judul video itu yang ditaruh di gambarnya. Yang ditaruh di gambar kan terbatas karena dia harus terlihat besar gitu kan. Yang di sini headline-nya bisa lebih memperjelas. Oke, yang berikutnya ini adalah contoh penerapan headline pada berita portal. Kalau misalnya kalian ngebuka Google atau ngebuka artikel, kadang-kadang kan di bawah suka ada iklan portal berita. Misalnya judulnya clickbait. Kalau misalnya ini judul aja ya, saya sebut aja kalian kalau misalnya sering baca Tribun online, itu dia judul-judul beritanya menurut saya clickbait. Jadi kalau saya sendiri menilainya hampir sama kayak akun gosip gitu sebenarnya. Cuma itu cukup efektif, mampu membuat orang itu kayak tertarik, kok ini kok judulnya provokatif banget ya, coba diklik gitu. Gak taunya si beritanya agak beda jauh sedikit dari si judulnya. Tapi itulah fungsinya. Kalau misalnya si headline atau judulnya nggak menarik, orang nggak akan ngeklik. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi headline. Fungsi headline itu ada 7 berlep. Nah, yang pertama itu adalah untuk menarik perhatian target audience. Karena seperti apa yang saya omongin di slide-slide sebelumnya, tuh kalau misalnya dulu kita sering ngelihat ada iklan cetak, sebenarnya sekarang mungkin masih ada, karena masih ada majalah tabloid cetak. Cuma sepertinya generasi kalian kan sudah jarang banget ngebaca majalah. Jadi paling sering lihat iklan itu di jalan, di billboard, terus ya umbul-umbul, terus ya di Instagram, segala macam. Kalau misalnya si headline-nya itu tidak menarik, kita cenderung kayak ya udahlah lewat aja gitu. Apalagi di jalan. Kalau kalian lagi di jalan, kalau misalnya lagi di jalan, saya lagi naik motor atau naik mobil gitu. Kalau misalnya si tulisan headline-nya atau gambarnya nggak aneh, atau jangan aneh ya, bilang menarik sih paling gampang gitu. Nggak menarik atau nggak eye-catching gitu. Jadi kayak
ya udah lewat aja gitu. Padahal misalnya kita nggak ngeliat headline-nya gitu, karena nggak menarik, itu nggak mendorong kita untuk mencari tahu itu ya sebenarnya lagi bikin iklan tuh siapa sih gitu, produk apa. Nah, makanya kalau misalnya kalian sering nemu headline-headline yang aneh-aneh, tulisannya gitu, itu emang tujuannya biar kalian cari tahu setelah itu. Itu maksudnya apa dan si penyelenggara itu siapa. Terus yang kedua itu adalah untuk menarik segmentasi audiens tertentu. Nah, jadi setiap produk, jasa, terus personal gitu, mau politik segala macam, atau mungkin artis gitu, itu audiensnya walaupun kepengen semua orang bisa nonton, kita tetap pilih audiens utama, itu kelompok audiens utama yang kita tuju. Jadi kayak misalnya Isyana Sarasvati, ibu kita juga bisa dengerin dia, kayak nenek kita ya bisa, adik kita ya bisa gitu. Cuma kita perhatiin lagi, selama ini Isyana itu dia marketnya di mana sebagai penyanyi gitu loh. Dia pasti beda sama marketnya Ayu Ting Ting, marketnya Raisa. Dia beda sama Berisian Jody atau sama Marion Jola, dia beda lagi gitu. Nah, kalau di iklan ini misalnya untuk yang teh pucuk harum yang sugar free, selama ini kita tuh orang Indonesia sukanya teh manis, terus tiba-tiba ada produk yang ngeluarin dia sugar free, teh tawar gitu, yang harganya paling 1.000 atau mungkin mau dikasih gratis gitu. Terus ngapain sih teh pucuk harum ini ngeluarin yang sugar free? Target audiensnya siapa gitu? Bisa jadi yang si target audiensnya adalah orang-orang yang punten misalnya kena penyakit diabetes atau mungkin dia lagi diet, jadi 0 kalori gitu. Jadi berikutnya yang nomor 3. Di sini fungsinya adalah mendorong audiens membaca body copy. Ini sebagai contoh bahwa di dalam iklan ini, di billboard, mau media cetak gitu, kadang pengiklannya itu tidak hanya menyertakan visual mencolok, tidak hanya memberikan headline yang mencolok, tapi juga langsung di situ ada body copy sedikit untuk menjelaskan lebih dalam mengenai detail-detail gitu loh. Jadi kalau yang di iklan ini, contohnya yang menangkan hadiah kupon makan senilai 500.000 buat traktir orang-orang kesayanganmu. Manfaat yang keempat adalah mengkomunikasikan manfaat produk bagi audiens. Apakah semua headline itu harus memunculkan manfaat produk dari awal gitu? Nggak semuanya. Jadi itu nanti tergantung dari tipe atau jenis headline yang kalian pakai. Cuma memang ada jenis headline yang dia langsung direct ngeliatin nih manfaatnya, membuat perut Anda kenyang, membuat Anda langsing, segala macam. Itu ada yang direct kayak gitu, tapi juga ada yang kalau bilangnya tersirat gitu kan. Jadi ada yang tidak seperti itu. Nah, kalau yang di sini contohnya kayak iklan pergi-pergi gitu. Di overline-nya, itu di overline ada tulisan yang revisi skripsi berkali-kali. Dan di sini headline-nya ngomong kamu butuh pergi-pergi gitu. Di sini langsung sebenarnya si headline langsung ngomongin kenapa kamu butuh pergi-pergi, karena kamu stres, revisi skripsi kamu nggak habis-habis. Oke, nanti setelah kita selesai fungsi headline, nanti kita bakal ngomong tipe-tipe headline. Jadi kalian bisa pilih tipe headline apa yang mau kalian pakai untuk di iklan yang nanti buat tugas. Kayak berikutnya itu ada fungsi yang kelima, adalah membuat nama brand atau merek tertanam kuat di ingatan audiens. Jadi pernah nggak sih kalian tuh inget iklannya, inget jingle-nya, tapi nggak inget apa nama si produknya gitu? Pernah nggak sih kalian tuh inget jingle lagu, jadi kayak iklan Mastin gitu. Jadi saya pernah nonton vlog gitu, vlog salah satu orang yang lagi traveling ke luar negeri. Dia tuh lupa nama buah tertentu gitu kan, dia ini buahnya buah Indonesia, tapi dia lupa namanya. Terus yang dia inget tuh, oh iya itu tuh buah yang dipakai iklan Mastin gitu. Terus dia nyanyi, kabar gembira buat kita semua, sampai di lirik yang ada kata manggisnya gitu. Jadi oh iya bener gitu. Jadi kadang gara-gara kita inget jinglenya, inget lagunya, atau inget headline-nya, terus lama-lama, oh iya, itu produknya itu, atau bendanya itu mau sangat-sangat membantu. Kayak yang fungsi yang keenam itu adalah membuat hubungan emosional dengan target pembaca. Tadi kan ingat ada salah satu fungsi yang dia itu langsung mengelompokkan audiensnya kan, jadi segmentasi audiensnya langsung diseleksi gitu. Di fungsi yang keenam ini adalah si headline itu mampu membuat hubungan emosional dengan si segmentasi yang dia tuju. Jadi headline itu memang pakai kata-kata, memang pakai isu atau topik yang sering berputar di segmentasi audiens itu. Jadi kayak misalnya ini, kayak seniman atau kayak orang-orang yang tipenya nggak kerja kantoran gitu kan. Kadang-kadang suka ada sebagai orang yang menganggap kayak, kok kamu nggak kerja ya atau apa gitu. Padahal mereka sering berkarya, sering collab, sering kerjasama dengan brand apa, cuma nggak kelihatan aja. Terus akhirnya dengan memakai si ini, itu setelah headline, jangan banyak tanya gitu loh. Kayak fungsi yang ketujuh, itu adalah untuk menguatkan pesan yang belum tersampaikan melalui visual. Balik lagi kan, si visual sama si headline, sama si copywriting
Ya, semuanya dari overline, subheadline, headline segala macam itu sebenarnya saling melengkapi. Walaupun emang ada iklan yang dia cuma menampilkan visual, ada ya TikTok ya sekarang gitu. Tapi dulu ada iklan yang dia kita sebutnya without words, jadi dia nggak perlu pakai kata-kata sama sekali. Karena dia kepengen si pembaca itu langsung menafsirkan apa yang digambar. Jadi kalau di sini misalnya, kalau tanpa si headline ini yang suami istri mau masak, itu ya kelihatannya cuma kayak suami lagi ngebantu istrinya masak. Tapi di iklan ini kan dia si Kecap ABC ini ingin pengen mengapresiasi para suami yang mau menjadi anggota Akademi Suami Sejati, yaitu anggota suami yang mau membantu istri masak di rumah. Oke, sekarang kita masuk ke part terakhir dari penjelasan mengenai headline ini. Kita masuk ke part tipe-tipe headline. Saya akan mulai dari yang tipe 1, yaitu direct benefit. Direct benefit ini adalah headline yang tulisannya itu adalah menjelaskan langsung manfaat yang akan dirasakan kalau misalnya si konsumennya pakai produk atau jasa. Ini seperti yang di sini misalnya. Jadi kalau dia pakai clear, dia akan ngerasa ada kesegaran yang maksimal. Terus dia jelas-jelas tuh dia nggak ada ketombe gitu. Yang kedua, itu adalah yang reverse benefit. Jadi kadang kalau kita itu punya di psikologi kita punya rasa takut kalau misalnya kita diancam. Jadi kita bakal ngerasa kayak ada membahayakan kita atau kita merasa dirugikan. Nah, reverse benefit itu adalah tipe headline yang membuat kita merasa rugi kalau misalnya kita nggak mencoba pakai produk atau jasa tersebut. Tuh, fungsinya itu memang menimbulkan rasa bersalah, jadi guilty feeling atau keraguan. Ada yang bentuknya kata tanya, ada yang bentuknya kayak pernyataan. Jadi kalau kayak sini kayak kata seniman ini dan jangan banyak tanya. Terus yang ketiga itu adalah yang faktual. Jadi dia tipe yang memberikan fakta, sifatnya fakta yang detail. Kadang kita itu kalau milih produk kan udah jelas kita itu ada hal-hal yang detail yang kita mau. Jadi kalau kayak sekarang kalau mau beli smartphone itu adalah yang kameranya bagus. Makanya di sini kalau di iklan-iklan HP atau smartphone itu dia selalu bilang berapa megapiksel, terutama untuk kamera depan, kamera belakang ya. Tapi kayaknya terutama sekarang kamera depan. Terus itu juga banyak ada di produk obat, PC, maksudnya gadget itu banyak yang masukkan headline tipe faktual. Terus berikutnya adalah yang selektif. Jadi seperti yang diomongin di fungsi headline ya tadi kan ada menyeleksi target audiens tertentu kan. Caranya adalah kalau di headline adalah dengan memakai istilah tertentu, bisa status, bisa profesi, bahasa daerah, atau istilah-istilah yang sering dipakai di kalangan itu. Jadi misalnya kalau di Wardah, dia nulisnya halal dari awal. Jadi dengan memakai kata halal, itu dia udah mengelompokkan audiensnya. Udah jelas kan bahwa audiensnya dia itu adalah perempuan muslimah. Jadi, kalau misalnya lagi produk Masako misalnya, pilihan istri cerdas, atau itu iklan Kispray gitu misalnya, kan berarti udah jelas dia menyeleksi target audiensnya adalah istri-istri, para ibu, perempuan, kayak gitu. Jadi ada juga yang pilihan desainer atau pria sejati bla bla bla. Jadi dia udah jelas dia ada target audiensnya langsung terseleksi dari tulisan si headline-nya. Terus yang berikutnya adalah tipe headline yang menimbulkan rasa penasaran membaca atau curiosity. Jadi tipe yang ini biasanya kalau nggak pakai kalimat tanya, dia itu kayak menuliskan isu-isu yang selama ini kita yakinin gitu. Kayak misalnya bakat itu omong kosong. Kayak selama ini kan kita percaya sama bakat, bahwa kita semua orang itu butuh bakat untuk bisa sesuatu. Nah, di iklan rokok ini dia mengatakan bahwa bakat itu omong kosong. Jadi pas kita ngeliat kayak kok dia ngomong gitu ya. Dijelasin di kalimat berikutnya yang di body text-nya ini bahwa bakat itu cuma berapa persen. Yang penting itu adalah kerja keras dan pantang menyerah. Terus kemudian adalah tipe yang menggunakan kata-kata yang merujuk ke kebaruan. Jadi newness gitu. Kalau kita bilangnya si produk ini kekinian nggak sih gitu, atau satu hal yang belum pernah ditemukan, atau produk yang baru hanya dia yang mengeluarkan series itu gitu. Kayak misalnya dulu tuh ada deterjen total halal. Itu pertama kali muncul total pakai kata halal, itu kan jadi suatu hal yang aneh. Satu-satunya ada di Indonesia. Terus biasanya iklan-iklan yang menunjukkan kebaruan itu suka ada kata baru, limited edition.
first edition, bla bla bla. Jadi dia menggunakan splash yang menyatakan suatu kebaruan. Tipe headline berikutnya adalah tipe comment. Jadi dia adalah tipe headline yang menggunakan kata-kata yang mendorong untuk melakukan suatu tindakan. Jadi intinya si comment ini membuat atau istilahnya kayak sedikit menyuruh si pembacanya untuk melakukan sesuatu. Jadi kayak do it now. Atau misalnya kayak jangan poster ini aja kayak nyalakan merahmu ini. Atau misalnya cintai ususmu gitu kayak iklan Yakult. Jadi kan dia meminta si konsumennya untuk mencintai ususnya dengan minum Yakult. Berikutnya adalah tipe headline question. Berarti adalah tipe headline yang dia menggunakan kalimat tanya. Jadi dia seperti bertanya langsung kepada si audiens dia. Jadi seperti di sini ada iklan, ini adalah iklan dari luar negeri kalau nggak salah, ini adalah iklan pembalut. Nah, dia kampanye itu adalah like a girl. Jadi, dan dia menggunakan headline-nya, kampanye seperti what does it mean to do things like a girl? Seperti itu. Jadi dia bertanya kepada audiensnya, maksudnya bagaimana sih kalau misalnya kita diminta melakukan sesuatu seperti perempuan? Oke, berikutnya adalah tipe repetition. Artinya si headline ini menggunakan kata yang diulang-ulang beberapa kali. Tema repetisi ini istilahnya untuk membuat kita teringat. Jadi ini kalau misalnya, ini contohnya ya, penggunaan repetisi tidak di headline, tapi contohnya adalah beberapa iklan pendek yang ada di TV yang diputarnya hampir sampai 3 kali. Biasanya itu iklan-iklan yang ada di dekat-dekat jam maghrib, atau dulu ada iklan Mastin, dia sampai suka diulang sampai 3 kali gitu. Begitu dia diulang 3 kali, itu kita langsung keinget gitu di kepala. Nah, kurang lebih dalam headline pun sama seperti itu. Berikutnya adalah tipe yang wordplay. Jadi ini tuh ada tipe yang memainkan susunan kata atau mengganti kata tertentu dalam suatu kalimat agar menimbulkan efek tertentu. Jadi biasanya dia ini kita ada satu kalimat yang umum, terus dia ganti aja gitu kan. Kalau biasanya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul gitu kan. Di sini ringan sama dijinjing, berat ditolong teman. Jadi dia mengganti kalimat tertentu, mengganti kata tertentu untuk mendapatkan efek tertentu juga gitu. Kalau di sini kan efeknya lebih ke humornya. Nah, kemudian adalah tipe headline yang metafor, simile, analogi, atau paling gampang kita sebutnya tipe yang menggunakan majas atau gaya bahasa tertentu. Jadi kalau yang di iklan ini dia yang analogi. Jadi dia mengibaratkan si kulit yang mulus itu seperti kulit buah peach. Jadi dia mengibaratkan bahwa kalau misalnya kita pakai olei, kulit si penggunanya akan semulus buah peach. Itu analogi. Kalau metafora, simile, nanti silakan Anda pelajari. Terus yang ini kebetulan adalah parallel construction. Yang disebut dengan parallel construction itu adalah dia menggabungkan beberapa kata kerja atau kata sifat dalam satu kalimat. Jadi misalnya seperti ini. Clear, complete soft care, yang rambut tak berketombe, lembut dan kuat. Jadi itu kan ada tiga sifat itu kan, tak berketombe, lembut dan kuat. Jadi ada koma. Biasanya kalau di iklan itu sampai 3 kali sih sebenarnya. Jadi kayak tak berketombe, lembut, kuat, enak, umami, gurih, atau gurih, enak, umami gitu biasanya. Jadi kenapa sampai diulang seperti itu dan digabung dalam satu kalimat? Itu gunanya untuk memberikan penekanan bahwa produk ini tuh manfaatnya sampai segitu banget gitu loh. Segitu banget, gak paham lagi lah gitu si manfaatnya gitu. Bedanya sama repetisi yang sebelumnya itu, kalau di parallel construction itu dia harus dalam satu kalimat, kalau di repetisi dia nggak perlu harus di satu kalimat. Jadi bisa kalimatnya misalnya terdiri dari 3 kata, terus di bawahnya dia bikin lagi, gitu. Cuma mungkin di bagian awalnya dia pakai kata yang sama, atau di akhirnya itu akhirannya sama semua. Terus yang terakhir adalah yang menggunakan rima. Rima itu kan paling kita sering tahu ada di pantun atau di puisi, ada di lirik lagu, pengucapannya sama. Nah, ini seperti yang ada di depan kalian ini. Jadi kayak pohon jeruk, pohon semanggi, ikan tawar banyak di kali. Kalau lapar minum kopi, kalau lapar ya makan Indomie. Sistemnya mungkin hampir kayak repetisi, cuma dia pakai rimanya akhirannya yang sama gitu, pengucapannya mirip.
Oke, kurang lebih begitu. Sampai ketemu di video berikutnya.